Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang Maha Kuasa alam ini kembali memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan salat berjamaah yang mudah-mudahan berjamaah kita terima di hadapan Allah. Amin. Kembali kita perpanjang waktu kita di majelis ini, semoga menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman yang dalam terhadap keislaman kita insyaallah. Tema kita kali ini 1 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal lebih dekat Rasul rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat seluruh alam ini. Yang insyaallah beberapa menit ke depan kita akan melihat bagaimana periwayatan para sahabat memberitakan tentang apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai terhadap bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan fisik pada Rasulullah dan kekhususan Rasulullah dalam bidang syariat, di mana setiap para nabi dan para rasul, berapa tuh Allah utus nabi itu? Gimana sih berapa ya? 124.000 nabi. Yang jadi rasul berapa? 312-an. Yang wajib kita imani? Nah, itu paling hafal itu 25. Ya, tiap nabi dan rasul itu Allah anugerahkan mukjizat. Yang mukjizat ini adalah kejadian luar biasa pada diri seorang nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran nubuwah, bukti tentang kebenaran risalah yang beliau sampaikan kepada tiap kaumnya. Jadi 124.000 sekian itu nabi lokal. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi untuk rahmatan lil alamin. Ya, bayangkan Rasulullah sebagai nabiullah terakhir, penutup para nabi, mendapatkan mukjizat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ala ba'din minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Di mana rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kalama Allah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata kepada para nabi. Siapa tuh kira-kira? Yang Allah langsung berbicara siapa? Nabiullah Musa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabiullah Musa termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak melihat langsung, ya, tidak melihat zat sebagaimana orang menyangka ketika terjadi perjalanan mi'rajnya Rasulullah, seakan-akan Rasulullah melihat, padahal Rasulullah tidak pernah melihat Allah. Hanya terdengar, ya, suara sebagaimana Allah bercakap-cakap kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan termasuk di antara sebagian yang lain Allah meninggikan beberapa derajat. Nah, kita akan lihat, ya, ternyata mukjizat seorang nabi dan rasul tidak dapat diwariskan kepada anak keturunannya. Dia nggak ada tuh keluarga nabi, ahlul bait. Kalau kita orang Betawi bilang kenali siapa? Para habaib. Ini enggak menurunkan kemukjizatan seorang nabi. Kemaksuman itu hanya ada pada diri seorang nabi dan rasul, yang dosa-dosa beliau baik yang telah lalu maupun yang akan datang sudah Allah ampuni. Bagian daripada isi sholawat Allah terhadap Rasulullah Muhammad SAW ada kemaksuman terhadap para nabi dan rasul. Tapi anak keturunan beliau, ya, kecuali yang dijelaskan dalam beberapa sunnah-sunnah Rasulullah terhadap beberapa sahabat, beberapa keluarga beliau yang Rasulullah diberitakan dijamin masuk surga, ini jelas. Tapi buat anak keturunan beliau, kemukjizatan seorang nabi tidak bisa diwariskan. Ya, nanti kita lihat bagaimana, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi Rasulullah itu enggak ada yang nyunatin gitu.
Ya, lahir itu sudah dalam keadaan disunat. Sebagaimana Rasulullah beliau bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, karena itu tidak ada orang yang melihat kemaluanku. Nah, ini kalau jangan sampai ada khurafat kontemporer, ya, kalau ada anak tiba-tiba lahir dari disunat, wah ini berarti tanda-tanda kenabian nih. Ya, ini jangan sampai begitu. Ya, berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau terlahir sudah dalam keadaan dikhitan. Nah, kemudian termasuk lahir dengan tali pusar sudah terputus. Walaupun ya hadis ini tidak sepopuler dan tidak sekuat hadis yang menceritakan kala beliau dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Namun lagi-lagi ada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW lahir dalam keadaan tali pusar, dalam keadaan sudah diputus. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Nah, termasuk bicara tentang fisik yang lain, penglihatan Rasulullah SAW. Mata beliau tuh kayak apa sih? Ya, kita haram hukumnya menggambar wajah Rasulullah. Apalagi membuat patung, membuat lukisan, haram hukumnya. Kenapa? Karena beliau tidak menginginkan kita mengikuti cara-cara orang Yahudi dengan Nasrani yang seringkali menjadikan orang-orang soleh di zamannya kemudian meninggal, dibuatkan patung, ya, dihormati awalnya, lama-lama terjadi sesembahan, pengagungan, bahkan dianggap bagian daripada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana mata Rasulullah SAW besar. Ini besarnya bukan blok. Ya, bola matanya hitam, bulu matanya lentik, panjang dan alisnya tebal. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah matanya besar dan bulu matanya panjang dan tebal. Sebagaimana hadis ini akhrajahu At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, bicara tentang mata Rasulullah yang secara hardware sama dengan kita, tidak ada bedanya, namun softwarenya luar biasa. Ya, kalau mata kita nih dua nih hardware ya, yang bulat itu softwarenya. Kelebihan mata Rasulullah SAW yang pertama adalah beliau matanya dapat melihat dalam gelap maupun terang. Jadi ketika gelap itu, ketika sahabat tidak melihat apapun, mata Rasulullah SAW ini mampu melihat dalam keadaan gelap maupun terang. Ini pertama. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada hadis Rasulullah ya. Ketika beliau memimpin salat, ya, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari kami salat bersama Nabi, Nabi menjadi imam salat kami. Tsumma sharafa. Kemudian ketika beliau selesai salat, beliau berkata kepada seseorang. Faqala Rasulullah, "Ya fulan, hei fulan, ala tuhsinu salatak? Tidakkah kamu mau membuat salatmu bagus?" Ya, artinya apa? Nabi pada waktu jadi imam, ya, itu yang terjadi di belakang mata beliau, Nabi melihat sebagaimana mata beliau bisa melihat ke depan. Ya, coba bayangkan. Rasulullah ketika jadi imam, ya, kalau buat orang kita ini, orang awam ini yang bukan Nabi dan Rasul, gak punya mukjizat, kita gak bisa melihat yang terjadi di belakang punggung kita seperti apa. Tapi Nabi melihat ada orang yang tergesa-gesa datang jadi masbuk salat berjamaah. Ya, Rasulullah juga bisa melihat bagaimana ada orang yang sembarangan dengan salatnya. Rasulullah juga melihat ada beberapa sahabat yang menjadi makmum suka mendahului gerakan Rasulullah. Ya, hadis ini ajaib, subhanallah. Kita baru sadar bagaimana Rasulullah tahu bahwa si fulan itu salatnya ya tidak diperhatikan. Sampai Nabi katakan, "Ya fulan, ala tuhsinu salat." Hei fulan, kenapa kamu tidak membuat salatmu bagus? Ya, jadi Rasulullah ini ya bisa melihat, "Inni wallahi ya la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yadayya." Ya, dan sesungguhnya demi Allah, sungguh aku dapat melihat belakangku sebagaimana aku bisa melihat ke depanku. Jadi mata Rasulullah
bisa melihat dalam keadaan gelap maupun terang, mata Rasulullah pun bisa melihat yang terjadi di belakang mata beliau sebagaimana beliau memandang dengan jelas ketika memandang ke depan. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan coba ketika Rasulullah memimpin salat, ya, ada beberapa sahabat yang suka mendahului rukuknya Nabi, sujudnya Nabi. Sampai kemudian Nabi sampaikan, ayuhan nas, inni imamukum. Wahai sekalian manusia, aku ini adalah imam bagi kalian. Fala tasbiquni birruku'. Untuk itu janganlah kalian mendahului aku di dalam ruku', wala bis sujud. Ya, jangan mendahului juga di dalam sujud, wala bil qiyam, wala bil insiraf. Termasuk juga jangan mendahului dalam keadaan berdiri. Ya, atau sudah sebelum Rasulullah belum selesai salam, dia sudah salam dulu. Fa inni arakum amani wa min khalfi. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian. Ya, aku bisa melihat kalian baik yang berada di depan maupun kalian yang berada di belakang. Masya Allah. Ya, matanya Rasulullah Allah berikan kemuliaan yang tidak kemuliaan ini diwariskan kepada anak keturunan beliau. Ya, nggak ada itu. Ya, baik istri beliau, anak-anak beliau, ya termasuk ahlul bait yang berhubungan nasab dengan beliau. Ini tidak diberikan oleh Allah. Mukjizat semacam ini hanya terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kemukjizatan kebenaran nubuwah yang ada pada diri beliau. Nah, selain itu ketika beliau tidur, ya mata terpejam namun hati tetap terjaga. Ya sama lah kayak kita tuh, hampir-hampir mirip, sedikit aja. Ya kalau kita kan, kalau Nabi tidurnya berzikir, kalau kita sambil zikir tidur. Ya, lagi zikir tidur gitu ya. Rasulullah kalau sambil tidur berzikir. Nah, sehingga sekalipun beliau sudah wudu, ya, kemudian beliau tertidur, bahkan suara dengkulnya terdengar oleh istri beliau Siti Aisyah, ketika datang waktu sholat berikutnya, beliau tidak dianggap batal wudunya. Kalau buat kita gimana? Batal, apalagi waktu sholat Jumat. Ya, jadi khotib saya lihat, ini lagi begini, pala masih nongol. Ya, pas khotib udah mulai jalan 10 menit, orang palanya udah mulai pada hilang semua. Ya, pada hilang. Nah, kalau ada orang tidur pada posisi tidak tamakun, ya tidak posisi tetap, ya misalnya dia tidur kayak lengan singit atau lengan singit, miring kanan, miring kiri, ini udah dapat dipastikan dubur dia terbuka. Ya, orang yang matanya terpejam itu tidak bisa memonitor kondisi duburnya. Sehingga kalau dia tidur, kemudian duburnya terbuka, dapat dipastikan ada sesuatu yang keluar di situ. Maka wudu buat kita batal. Tapi buat Rasulullah khusus, beliau tidak batal wudunya karena tidur senyenyak apapun. Karena sekalipun mata beliau terpejam, tapi hati tetap terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pendengaran Rasulullah dari mata ke telinga, yang gak ada beda telinganya dengan kita, cuma softwarenya yang berbeda. Ya, di dalam satu hadis Abi Dzar Al-Ghifari menceritakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Jadi Nabi mendengar sesuatu yang tidak pernah kita mendengarnya. Getaran dan goncangan langit. Ya, sungguh langit ada goncangannya kata Nabi, dan tidak ada ruang lebih daripada 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Ila yaumil qiyamah. Jadi jagat raya ini tidak ada ruangan sebesar 4 ruas jari ini kecuali tiap-tiap celah itu ada malaikat yang sujud. Dan Nabi melihat, kita nggak lihat. Ya, Nabi juga mendengar ada goncangan-goncangan langit. Apa kata Nabi? Wallahi, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Dan kalian juga akan sedikit bermesraan dengan istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang kalian. Dan kalian akan pasti keluar daripada jalan-jalan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam satu hadis yang masyhur, ya Rasulullah ini pernah apa? Pernah mendengar ada kuburan yang penghuninya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disiksa ini bukan karena dosa yang besar. Gara-gara apa? Gara-gara dia buang air kecil
tapi istinjaknya nggak beres. Ya, kayak sopir-sopir dia tuh. Dia bingung mau pipis di mana. Ya, akhirnya ban mobil incingin. Ya, ceboknya nggak bener. Itu lihat tuh. Rasulullah pernah mendengar ada orang yang disisa di dalam kubur terhadap dosa-dosa yang bukan dosa besar, hanya kecil saja. Ya, Rasulullah mendengar itu. Nah, ini telinga Rasulullah, subhanallah. Allah berikan kemuliaan mampu mendengar sesuatu yang tidak kita bisa mendengarnya. Nah, kemudian keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bicara keringat ini, badan Rasulullah tinggi tegap. Ya, namun tidak terkesan jangkung dan perutnya nggak puncet ke saya. Ya, jujur aja kita kan. Ya, Rasulullah ini di dalam satu riwayat Abu Hurairah menceritakan Rasulullah dada dan perutnya rata. Ya, jadi Rasulullah itu punya fisik tinggi, tidak terlihat terlalu jangkung. Ya, antara dada dengan perutnya proporsional. Ya, apa yang ada di badannya berupa keringat sama seperti kita, keringatan juga beliau, namun keringat beliau wanginya luar biasa. Ya, sebagaimana Ummu Sulaim pernah meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiha fayaqilu 'indaha. Bahwasannya Rasulullah ya ini pernah tidur di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kemudian menghamparkan selembar hamparan dari kulit ketika Rasulullah hendak tidur siang. Ya, ketika beliau tidur siang, wa kana kathirul 'araq. Itu keringatnya luar biasa keluar membasahi ya tempat yang biasa dipakai sebagai alas tidur beliau. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini? Fakanat tajma'u 'araqahu wa taj'aluhu fi at-tib wal qawarib. Kemudian Ummu Sulaim mengumpulkan keringat-keringat Nabi ini, diperas gitu ya, dimasukkan ke dalam botol-botol kecil yang ada minyak wangi di dalamnya. Kemudian Nabi kaget yang melihat yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Kemudian Nabi bertanya, ya Ummu Sulaim, ma hadza? Ya Ummu Sulaim, ente lagi ngapain ini? Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, arakuka adufu bih tini. Sebagaimana beliau menjawab, keringatmu aku menyampurnya dengan minyak wangiku. Jadi keringat Nabi itu wangi luar biasa. Ya, keringat seorang Nabi wangi luar biasa. Yang kemuliaan keringat Nabi ini tidak diwariskan kepada anak keturunan beliau. Hanya para Nabi saja yang Allah berikan kemuliaan ini. Nah, termasuk juga air seninya Rasulullah. Ya, pernah satu ketika ada kejadian tidak biasa. Ya, lagi-lagi pembantunya Rasulullah SAW pernah terminum. Ya, bukan meminum, terminum, nggak sengaja. Terminum air pipisnya beliau. Ya, satu riwayat diceritakan Ummu Aiman pernah bercerita suatu ketika Rasulullah menginap di rumah. Ketika malam beliau bangun dan buang air di bejana. Bejana tempat biasa buat minum. Ya, kemudian bejana tempat minum ini ditaruh di satu tempat. Tidak lama kemudian Ummu Aiman kemudian terbangun. Karena apa? Karena merasakan haus. Ya, mencari minum karena kehausan, dan ternyata mencari-cari air, dia melihat ada air di dalam bejana. Maka ya, saya mendapatkan air dalam bejana dan Ummu Aiman langsung meminumnya. Pagi harinya Rasulullah berkata kepada Ummu Aiman, "Hai Ummu Aiman, tolong buang itu air yang ada di bejana itu." Kaget Ummu Aiman. Ya, wallahi, ya Rasulullah, demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, saya telah minum air yang ada di dalamnya ya Rasulullah. Ya, Rasulullah mendengar itu kemudian tersenyum sampai gigi gerahapnya ini kelihatan. Ya, bahkan beliau mendoakan, sungguh perutmu tidak akan sakit perut lagi setelah ini. Kita bisa bayangkan kalau ada orang yang tidak bisa membedakan mana air pipis, mana air minum. Ya, ternyata air seninya Rasulullah tidak ada bedanya dengan air yang diminum oleh manusia. Ya, tapi ini kejadian yang tidak biasa. Ya, nggak pernah Rasulullah kemudian merintahkan sahabat untuk minum air seni, nggak pernah. Ya, ini khusus kepada diri Nabi dan Rasul saja. Kalau ada orang dianggap kiai ulama di satu daerah tapi ngobatin orang, ya cara pengobatannya mirip seperti ini, jangan ditiru. Kenapa? Karena kemuliaan ini hanya ada pada diri
Rasulullah saja. Batil kalau ada manusia merintahkan manusia lain untuk meminum air seninya najis. Ya, ini kejadian tidak biasa terminum oleh Ummu Aiman. Nah, kemudian ludahnya Rasulullah SAW, selain ludahnya wangi, juga menjadi wasilah obat. Ya, sebagaimana kita mendengar peristiwa Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu beliau tersengat binatang yang ada di satu lubang. Ya, kita lihat bagaimana ludah Rasulullah ini. Dari Anas bin Malik, beliau menceritakan, aku menemani Rasulullah selama 10 tahun. Dan aku sudah mencium wewangian yang ada di sekitarku ini. Ya, maka aku belum pernah mencium bau mulut yang lebih harum daripada mulut Rasulullah SAW. Ya, subhanallah ini. Ya, sudah keringatnya wangi, bau mulutnya wangi, ganteng pula, masya Allah. Ya. Nah, kemudian pernah juga Rasulullah pernah disodorkan wadah berisi air, kemudian beliau meminum air itu, lalu beliau meludahi wadah itu. Kemudian air dalam wadah itu dituang ke dalam satu sumur. Tiba-tiba dalam hadis ini, ya, dari sumur merebak bau wangian yang harum keluar dari sumur itu. Ya, termasuk peristiwa yang pernah terjadi ketika dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq sewaktu beliau ada di Gua Thur bersama Nabi. Saking capeknya perjalanan itu. Tuh kalau antum lihat Gua Thur itu, ya, luar biasa ya. Lihat orang dari kejauhan, titik putih itu apa? Ternyata ada orang yang berusaha mencoba mendaki itu. Ya, di Gua Thur ini, ya, Rasulullah kemudian istirahat di atas pangkuan, ya, pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saking asiknya menemani Rasulullah, tidak sadar tiba-tiba kaki Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba disengat oleh binatang yang ada di satu lubang. Karena saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, tidak mau membangunkan beliau. Ya, sampai ditahan, lama-lama nggak kuat juga. Karena sakitnya luar biasa. Yang membangunkan Rasulullah adalah apa? Air mata yang jatuh. Ya, dari mata sahabat beliau jatuh ke pipinya Rasulullah SAW. Sampai begitu, Pak. Ya, kalau orang sudah mencintai seseorang luar biasa, udah gak mikirin lagi sakitnya kayak apa. Ya, ditahan, gak mau dia mengganggu itu. Ya, tidak mau mengganggu. Ya, Rasulullah orang yang dicintai ini terbangun. Ya, riwayat lain juga bagaimana Rasulullah ketika pulang malam hari tidak mau membangunkan istri beliau. Kalau kita gimana sekarang? Oh, kita panggil-panggil, kita marah-marahin tuh bini kalau nggak bangun-bangun. Dasar kebok rumahnya. Ya, nah ini beda ini, itulah. Ya, apa yang kita contoh kepada Rasulullah ini. Dan ternyata Rasulullah kemudian meludahi gigitan itu dan sembuhlah kaki Abu Bakar As-Siddiq atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ludah beliau obat. Ya, yang tidak diwariskan kepada anak keturunan beliau. Ya. Nah, ternyata mukjizat seorang nabi tidak dapat diwariskan kepada istri dan anak keturunannya terjadi khusus bagi seorang nabi dan rasul saja. Dibicara tentang kemuliaan fisik beliau. Nah, kemudian ada larangan untuk berlebih-lebihan mengutuskan orang. Ya, banyak riwayat, banyak kitab yang melebih-lebihkan keutamaan diri Rasulullah Muhammad SAW, dan ternyata banyak hadis-hadis itu masalah. Ya, maka oleh karena itu Nabi sampaikan kepada kita dalam satu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah, la tattabi'unna sanana min qablikum shibran bi shibrin. Ya, wa dhira'an bi dhira'in. Ya. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra rabbin lasalaktuhu. Ada hadis yang lain, lattaba'tumuhu. Ya, kalau mereka sampai masuk ke lubang mirip binatang biawak yang paling kita nggak masuk ke lubang itu, tapi ada mereka masuk, kita pasti akan masuk ke dalamnya. Ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman, siapa lagi? Nah, jadi dengan kemuliaan Rasulullah ini, larangan menggambar, larangan membuat patung, ya, ini dilarang, haram hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menginginkan nanti kita sebagaimana umat-umat sebelumnya yang seringkali menjadikan nabi-nabi mereka menjadi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mukjizat Rasulullah SAW, ya,
bicara tentang mukjizat, ada sebelum dan masa kelahiran, di mana kabar tentang kedatangan Rasulullah ini ternyata sudah diberitakan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ketika masih bayi, Rasulullah sudah bisa berbicara. Ya, ternyata mukjizat yang ada di diri para nabi tumplek-blek pada diri Rasulullah. Waktu kecil pun Nabi sudah bisa berbicara. Dan kalimat yang seringkali diucapkan oleh Rasulullah adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi katsira. Ini yang seringkali diucapkan oleh bayi Muhammad kecil. Ya, ucapan dengan fasih yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian di masa kecil dada beliau pernah dibelah. Ya, sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah datangi malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau sedang bermain-main bersama anak-anak, lalu Jibril membaringkan Rasulullah dan membelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantung, lalu mengeluarkan segumpal darah, ya, untuk dibersihkan dengan air zam-zam itu. Maka di kemuliaan semenjak dari kecil Allah sudah persiapkan diri seorang nabi ini yang dibersihkan dadanya ini dengan segala macam sifat-sifat yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lewat air zam-zam inilah malaikat Jibril bersihkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika muda, ini terjaga auratnya. Ketika suatu ketika Jabir ibn Abdullah radhiyallahu menceritakan, ketika Rasulullah memindahkan batu-batu bersama kaumnya untuk membangun Ka'bah yang merenovasi, ya, dengan memakai sarung beliau, maka paman beliau bernama Abbas bin Abdul Muthalib yang mengatakan, wahai keponakanku, bagaimana kalau kau buka sarungmu, ya, dan meletakkan batu itu di sarung ini kemudian dibawa, ya, di bahunya. Baru saja Rasulullah ingin membuka hijab dalam dirinya, tiba-tiba Rasulullah pingsan. Ya, artinya apa? Gak jadi itu aurat beliau dilihat oleh orang lain. Padahal beliau, ya, belum lagi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, sudah Allah jaga kemuliaannya ini. Ya. Nah, kemudian di naungi awan, peristiwa ini pernah terjadi ketika paman Rasulullah Abu Thalib mengajak ke Syam pada usia 12 tahun. Ada seorang ahlul kitab dari Busra yang bernama Buhairah. Ya, ini pendeta ini melihat awan yang menaungi Rasulullah SAW, yang peristiwa ada manusia dinaungi oleh awan ini, itu sudah termaktub di dalam kitab Injil. Ya, jadi seorang ahlul kitab ini melihat tanda-tanda kenabian itu sudah ada semenjak Rasulullah masih muda. Nah, kemudian lagi di masa kenabian, ya, sebelum atau menjelang diangkat sebagai nabi, ada sebuah batu di Mekah yang selalu memberikan salam kepada beliau. Ya, ada riwayat begitu. Sebelum atau menjelang diangkatnya sebagai nabi, ada sebuah batu yang selalu mengucapkan salam sama Rasulullah. Batu bisa bicara. Ya, dan dalam satu hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Aku mengenal sebuah batu di Makkah yang biasa mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus dan aku dapat mengenalinya sekarang." Batu apa itu namanya? Batu apa? Hajarul Aswad. Ya, subhanallah, luar biasa itu. Ya, ada batu yang selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah menjadi nabi, ya, pernah keluar mata air yang baru. Peristiwa ini pernah terjadi saat awal kenabian ketika Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib di daerah Dzil Majaz ketika Abu Thalib merasakan haus yang luar biasa. Padahal beliau berdua gak bawa air. Ya, kemudian Rasulullah mengorek-ngorek tanah yang diinjaknya, maka sekonyong-konyong tiba-tiba keluar air dan dipersilahkan pamannya untuk meminum air itu. Ya, subhanallah. Ya, kalau ada Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang, Rasulullah berbicara tidak hanya dengan binatang, pohon pun juga bisa berbicara. Ya, ini pernah terjadi begini. Pada suatu hari raya berpergian bersama Rasulullah, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, kami tiba di lembah yang luas, tiba-tiba Rasulullah pengen buang hajat. Nengok ke sana kemari, nggak ada hijab yang menghalangi Nabi untuk buang hajat. Tiba-tiba Rasulullah mendatangi dua pohon ini, ya, yang berjauhan di pinggir lembah. Rasulullah pergi ke arah pohon
dan memetik batangnya, kemudian mengajak si pohon ini untuk ikut sama Nabi. Jadi pohon itu dari kejauhan itu berjalan bersama Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah berjalan menuju pohon satunya lagi, dipetik batangnya, kemudian beliau sampaikan, ikut aku dengan izin Allah. Jadi dua pohon ini mengikuti Rasulullah SAW, yang kemudian menghalangi Rasulullah untuk buang hajat supaya tidak dilihat oleh sahabatnya yang lain. Ya. Dan tak lama kemudian, ya, saya mendengar suara orang yang datang. Saya mendengar, dan ternyata Rasulullah sudah datang. Dan saya melihat kedua pohon itu sudah kembali ke tempat asalnya. Masya Allah, kan? Ya, Rasulullah tidak hanya bicara dengan binatang. Ya, Nabi Sulaiman dengan binatang. Rasulullah, ya, pohon aja diajak bicara dan bahkan bisa berjalan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kemudian keluar air dari sela-sela jari, sebagaimana beliau minta diambilkan air, lalu diberikan kepada beliau satu mangkuk air. Kemudian mulailah orang-orang berwudu. Ya, di mana Anas bin Malik memperkirakan jumlah mereka antara 60 sampai 80 orang. Ya, kemudian aku beralih perhatikan air yang mengalir dari sela-sela jari tangan beliau. Ya, jadi air ini bisa keluar dari sela-sela jari beliau, yang memudahkan sahabat-sahabat itu kemudian berwudu untuk melaksanakan salat. Berikutnya, Rasulullah pun juga pernah memperbanyak makanan. Ini mukjizat luar biasa. Abdurrahman bin Abu Bakar meriwayatkan, ketika kami sedang bersama Rasulullah dengan jumlah 130 orang. Kemudian beliau bertanya, adakah di antara kalian yang punya makanan? Ternyata ada sekitar satu sa', ya, bersama seorang laki-laki, maka makanan itu dijadikan adonan. Lalu datanglah seorang musyrik tinggi dengan rambut berantakan yang membawa domba-domba yang sedang digiring. Ya, Rasulullah ini rencana mau membeli domba ini. Ya, yang kemudian beliau membeli domba itu dimasak, dan Rasulullah merintahkan supaya hati domba itu dipanggang. Dan kemudian, ya, perawi hadis ini menyatakan, demi Allah, setiap orang dari 130 sahabat diberi sepotong dari hati domba itu. Jika dia hadir maka diberikannya, jika tidak hadir maka simpan bagiannya. Yang daging ditempatkan di dua bejana, kami makan dari keduanya hingga kenyang. Ya, namun sekian banyak orang yang makan, masih tersisa daging di dalam dua bejana hingga saya meletakkannya di atas punggung unta. Jadi semakin banyak bertambah makanan, ya, Allah memberikan mukjizat kepada diri Rasulullah SAW. Nah, termasuk peristiwa besar yang pernah terjadi ketika penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah untuk memperlihatkan kebenaran kenabiannya. Apa diminta oleh penduduk Makkah ini? Orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, tunjukkan mukjizat. Sebagaimana engkau seorang nabi, mukjizat yang diberikan nabi-nabi sebelum kamu. Kalau memang kamu sebagai seorang nabi, coba. Kami ini mau lihat apa yang ditantang. Nabi ditantang untuk membelah bulan. Ya, Nabi ditantang membelah bulan, waktunya bukan malam hari, siang hari, tengah hari raweh. Kalau kita bilang tengah hari raweh, tahu namanya. Lagi panas-panasnya, Rasulullah diminta untuk membelah bulan. Ya, kemudian Rasulullah bersedia untuk membelah bulan atas izin Allah. Hari yang siang begitu panas, tiba-tiba berubah menjadi malam hari, matahari tenggelam, kemudian bulan muncul. Tahu nggak gimana cara Nabi belah bulan itu? Tahu nggak? Gimana cara Nabi membelah bulan ini? Bawa aja. Gimana caranya? Begini aja. Tahu dari mana? Dari hadis. Ini saya sampaikan. Itu bulan dipanggil sama Nabi. Ta'al ya qamar, ya qamar, ta'al ya qamar. Itu bulan segitu gede menghadap Nabi jadi kecil, dibelah tangan beliau. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita anggapan kita Nabi dari jauh ngebelah, bukan itu. Ya, dalam satu hadis masyhur bagaimana Rasulullah memanggil bulan ini. Ya qamar, ta'al ya qamar. Hei bulan, kemari, atas izin Allah kemari kamu. Datang itu bulan dibelah, tapi dasar orang-orang kafir sudah khotam ini hatinya, masih menganggap Nabi itu sebagai tukang sihir. Kan luar biasa. Ya, ini pernah terjadi. Bulan terbelah, dan di dalam Quran diabadikan bahwa peristiwa bulan terbelah ini sebagai syarat, ya, akan munculnya bahwa zaman akan menemukan titik akhirnya. Kalau bulan bisa dibelah, bagaimana dengan bumi kita? Bagaimana langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah juga mengobati penyakit.
Suatu ketika Rasul didatangi oleh seorang wanita menggendong anaknya yang bisu. Dia bilang, ya Rasul, anak ini sejak lahir dia nggak bisa bicara. Rasulullah cuma nanya doang. Aneh sampai. Si anak tiba-tiba ngomong, anta ya Rasulullah, anta ya Rasulullah. Anak kecil yang bisu tadi cuma ditanya sama Nabi. Kalau bahasa kita, tong, gue sampai tong. Ayo sampai tong. Anta ya Rasulullah. Wah, anak tuh langsung bisa ngomong. Masya Allah. Nabi itu. Ya, satu riwayat pernah terjadi, ada anak kerasukan raja jin, yang anak ini selalu pakai pakaian raja. Si bapaknya, si emaknya bilang, wah anak saya ya Rasulullah, ini kayaknya bakat jadi raja ini ya Rasul. Rasul melihatnya bukan itu, ya anak lagi dirasuki oleh jin, raja jin ini. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada si anak ini? Ya, anak ini kemudian diruqyah oleh Nabi dengan cara apa? Diludahi mulutnya. Ya, kita jangan coba-coba kemarin bini kesurupan diludahin. Kasih duit aja 5 juta sebulan beres. Ya diludahin mulutnya sama Nabi. Baik tuh anak. Ya, Masya Allah, ini Rasulullah ini. Karena kalau kita kenal ini kan kejahatan kita luar biasa sama Nabi ini. Ya. Nah, kemudian juga yang pernah ya Fudaik menceritakan bahwa ada ya sahabat ini menginjak telur ular yang pecah. Ya, tiba-tiba diinjak telurnya itu pecah, kemudian mengenai mata Abu Fudaik, akhirnya buta. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah hanya meniupkan mata Abu Fudaik. Subhanallah, Allah kemudian memberikan penglihatannya lagi. Ya, ini salah satu mukjizat terbesar tadi ketinggalan tuh. Pada saat terjadi bulan terbelah itu kan ada seorang raja yang diundang itu sama pembesar-pembesar kafir Quraisy untuk membuktikan bahwa Muhammad itu tukang sihir gitu. Ketika ada seorang raja yang melihat fenomena bulan terbelah, dia mengatakan, wah ini bukan sihir, ini tidak bisa dilakukan manusia biasa. Ya benar, dia adalah seorang nabi. Tapi untuk menghilangkan penasaranku, ya coba ya kemari ya Muhammad, tolong kamu ceritakan apa yang aku pendam selama ini, yang aku tidak pernah berbicara sekalipun sama orang-orang yang aku percayai. Ternyata Rasulullah kemudian membisikkan bahwa si raja ini memiliki seorang putri yang tidak punya 2 tangan, tidak punya 2 kaki. Ya, ketika itu apa yang terjadi? Kaget. Ya, dari mana engkau tahu ya Muhammad? Ya, ini adalah daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadaku. Kalau kamu mau menyatakan masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kedua tangan anakmu dan kedua kaki anakmu. Gemeteran dia. Akhirnya diucapkan dari 2 kalimat syahadat. Kemudian si raja ini pulang ke tempat kekuasaannya ini, dipanggilnya putri, kemudian si putrinya datang ini. Tangannya utuh, kakinya utuh. Si raja tanya, kamu kan cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, siapa memberimu tangan dan kaki? Allah. Dari mana? Ketika aku tertidur ayah, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan rupawan. Dia mengatakan apa? Hei fulana, kalau kau mau masuk Islam seperti bapakmu, ya, niscaya Allah akan mengembalikan kedua tangan dan kedua kakimu. Ya subhanallah. Ya, keislaman di masa lalu mukjizat luar biasa. Allah kemudian memberikan tangan kepada si putri raja dan kedua kaki kepada si putri raja. Ya, luar biasa. Ini udah jam berapa nih? Luar biasa. Jam berapa ya? Jam subuh. Ya, berbicara dengan binatang ya. Rasulullah pun juga pernah berbicara dengan binatang. Dan bahkan salah satu min asyratis sa'ah, salah satu tanda-tanda munculnya hari kiamat adalah nanti binatang-binatang buas akan berbicara kepada manusia. Dan ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah hidup. Ketika ada serigala memakan domba-domba, kemudian si pengembala diusir, si serigala ini kemudian apa? Protes. Jangan halangi aku untuk mendapatkan rezeki dari Allah, karena ini makanan aku. Kaget dia. Kok serigala bisa ngomong? Ya, ternyata si serigala ini menceritakan pula ya keberadaan seorang nabi. Ya, kemudian berita tentang ya si serigala bicara dengan gembala, pengembala ini kemudian bertemu dengan Nabi menceritakan itu. Dan Nabi sampaikan bahwa nanti pada hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada binatang buas yang berbicara dengan manusia. Ya, ini pasti terjadi. Bahkan seseorang akan berbicara dengan sendalnya. Bukan orang gila lagi sekarang. Sekarang kalau ada paranormal ngomong sama sendal, kita bilang gila. Kalau ada orang ngomong sama tali pecutnya, sama apa yang ada di pahanya nempel itu,
Seakan-akan orang gila. Tapi nanti ya seorang ini bisa berbicara dengan sendalnya, tali pecutnya dan pahanya, dan akan memberitahukan apa yang dikerjakan oleh keluarganya setelah dia meninggal. Coba bayangin itu. Kalau ada seorang meninggal dunia, si sendal bisa ditanya, ente mati kenapa? Ya. Kalau ada orang meninggal dunia, ditanya, kenapa ini bisa matinya ada di tempat begitu? Tidak akan bicara. Ya, sebagai tanda ya akhir zaman, sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada kita. Bahkan Rasulullah pernah menahan matahari tidak tenggelam. Ya, ketika berperang, ya bagaimana Rasulullah bersama sahabat merasa kelelahan sehingga nampak pucat dan lesu pada pasukan kaum muslimin yang membuat senang orang-orang musyrik pada waktu itu. Ya, dan bahkan Rasulullah menyatakan, demi Allah, matahari tidak akan tenggelam sampai kalian ke daerah Mustaqim. Karena khawatir sudah malam, mau istirahat, gak kuat. Ya, dilihatlah kelelahan itu di wajah-wajah kaum muslimin. Ini menyenangkan hati-hati orang munafik. Tapi Rasulullah menyatakan matahari tidak akan tenggelam sampai kalian ya bertemu di tempat tujuan kalian. Dan itu Nabi menahan matahari supaya tidak tenggelam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga tadi mengetahui yang terjadi di kubur terkait dengan telinga beliau yang Allah berikan kemuliaan bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa kita mendengarnya. Kemudian juga yang berikutnya, Rasulullah pernah memberitakan di tengah-tengah sahabat ada orang nanti yang bernama Uwais. Uwais ini tinggal di Yaman. Ya. Tidak ada bersamanya kecuali ibunya. Di dalam riwayat dia berbakti kepada ibunya. Ya, dia punya penyakit belang. Ya, dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan penyakitnya dan Allah menyembuhkan penyakit itu. Ya, maka barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, mintalah dia untuk memohonkan ampunan Allah untuk kalian. Nabi ketika sampaikan ini masih hidup. Dan ternyata orang bernama Uwais muncul pada saat apa? Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah. Datanglah si Uwais itu, dalam riwayat ini asal sahabat yang bernama Uwais, ya, ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika mengingat sabda Rasulullah, kemudian Umar menemuinya, meminta kepadanya untuk memohonkan ampunan Allah atas dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Ya, padahal Uwais gak pernah ketemu Nabi, belum pernah jauh, ya, belum ada itu orang. Tapi setelah Nabi wafat, ternyata Uwais ini kemudian muncul. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini gimana nih mau lanjutin? Saya kemarin ngomong sama Pak Bayu kalau cerita tentang Nabi ini nggak bisa habis ini waktunya nih, panjang benar. Ya, ini baru kemuliaan fisik, kemujizatan, belum bicara tentang sunnah-sunnah beliau. Ada yang wajib buat Rasulullah, ada sunnah buat kita. Ada haram buat Rasulullah, buat kita boleh. Ada yang buat Rasulullah boleh, buat kita haram. Jadi yang namanya sunnah itu tidak selalu boleh kita laksanakan. Apa contohnya tuh? Buat Nabi boleh, buat kita nggak boleh. Apa contohnya? Menikah lebih dari 4. Kalau ada orang mau menikah lagi, ceraiin dulu salah satunya. Kalau nggak mau diceraiin juga, tunggu salah satunya mati. Kalau nggak mati-mati, ngebet mau kawin, cekek aja. Ya, ini apa namanya? Buat kita hanya 4 saja. Lebih dari sana, lebih dari 4, maka ini khusus buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan ciri-ciri mukjizat dari Rasulullah. Kita wajib mendengarnya. Dan waktu yang kita hidup saat ini, cara memulaikan Rasulullah SAW itu bagaimana? Selain mengikuti sunnah-sunnah dia atau sering sholawat dan seperti apa? Baik ya. Salah satu bentuk ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, di mana Allah telah menurunkan petunjuk lewat adanya Al-Quran 30 juz 114 surat, dan juga terbentang sunnah-sunnah beliau. Dengan keistiqomahan itulah, menggigit sunnah-sunnah beliau, tetap istiqomah terhadap petunjuk Allah dan Rasulullah, itulah yang menjadikan seorang ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara sholawat, itu kan baru bicara masalah lisan saja. Ya, ada orang yang sudah berilmu,
Ya ternyata orang yang beramal lebih mulia ketimbang hanya orang yang cuma paham doang. Ya maka lewat amalan-amalan inilah, amalan-amalan sunnah inilah yang nanti akan menyebabkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah-sunnah beliau menyenangi apa? Ya sebagai wujud kecintaan kita, bagian dari yang harus kita ambil. Karena nanti akan ada orang yang akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama orang yang dicintainya. Kalau ada orang yang tidak mencintai Rasulullah, meniru-niru perbuatan-perbuatan orang di luar dari Rasulullah, dan yang terkait dengan perbuatan-perbuatan orang fasik, maka nanti ketika syafaat Allah berikan, ya lewat tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang dipaksa untuk meminta syafaat kepada mereka yang dulu di dunia menjadi idolanya. Bahkan saking cintanya sampai mereka mengikuti pola-pola hidup seorang di luar daripada diri Rasulullah SAW. Ya banyaklah, artinya sunnah yang kita lakukan terkait terhadap sunnah masyru'iyah, ya dengan sunnah ghairu masyru'iyah tetap kita melaksanakan sholatnya, mencontoh sholat Rasulullah SAW lewat tangan-tangan para ulama. Ya ada sunnah-sunnah ghairu masyru'iyah. Apa contohnya? Sunnah-sunnah yang tidak terkait masalah hukum, contohnya apa? Jenggot. Ya jenggot itu sunnah nggak punya makna hukum. Artinya begini, kalau ada orang yang nggak jenggotan, bukan berarti dia bukan umat Rasulullah, tidak begitu. Nggak ada tidak ada konsekuensi hukum terhadap itu. Ya sunnah saja. Yang beliau lakukan, yang beliau suka, kita ikutin, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mencintai Nabi adalah orang, ya, faman aba, adalah mereka yang membangkang kepada Rasulullah. Ya sahabat kan nanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang membangkang itu? Ya mereka taat kepadaku, taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad aba, siapa durhaka kepadaku, maka dia adalah orang yang membangkang. Maka orang-orang bangkang Rasulullah, tidak mungkin orang ini kemudian disebut-sebut bahwa dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semenggal riwayat bagaimana kemuliaan beliau untuk membangkitkan rasa cinta kita. Maka salah satunya adalah bela agama Allah. Ya, kalau hari ini ada orang dihinakan, bapak kita dihina, kita marah luar biasa. Tapi kalau ada orang menghina Rasulullah, kita nggak ada perasaan apa-apa. Aneh yang ada dalam diri kita. Ya, ada orang mencela Rasul, ada orang suka mengatakan kepada Rasulullah hadza wa kadza, perkataan-perkataan yang positif, yang negatif, yang jelek tentang beliau. Kita tidak bergetar hati kita, ya minimal muncul amarah dalam dada kita. Kalau nggak ada juga penyakit dalam hati kita. Ya, apakah bisa disebut orang itu mencintai seseorang ketika yang dicintainya kemudian dilecehkan? Ya, kurang lebih begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain saya? Masih ada? Ya. Ya, nyambung. Baik, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami mengucapkan salam kepadamu sudah paham. Ya sungguhnya Allah, para malaikat bersalawat atasmu ya Rasulullah. Bagaimana kami harus mengucapkan salawat? Sebagaimana Rasulullah sampaikan ucapan lafaz salawat itu, apa yang kita baca ketika kita salat, yaitu salawat masyru' namanya. Salawat yang dibaca terkait dengan adanya hukum ketika kita beribadah, contohnya salat. Nah perkara ada bacaan-bacaan salawat yang lain, ini kan kadang-kala ada ijtihad para ulama ya, yang saking cintanya kepada beliau akhirnya membuat susunan-susunan kalimat yang identik dengan bagaimana bersalawat kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh itu dipakai, ada yang tidak boleh dipakai. Ya misalnya apa? Ada orang baca salawat nariyah. Salawat nariyah itu dari mana? Salawat nariyah itu dari mana? Orang-orang Nahdiyin itu biasanya kental dengan salawat nariyah ini. Salawat nariyah ini adalah hasil ijtihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, yang banyak orang-orang Nahdiyin ini kemudian ya hafal sekali itu salawat nariyah itu. Nah, jawab pertanyaannya, bisa nggak salawat nariyah dipakai untuk salat? Nggak bisa. Ya, sekalipun ini perlu syarah, ya perlu penjelasan daripada ulama yang mengubah ijtihad itu, supaya tidak timbul distorsi, kebingungan masyarakat jadi menyimpang. Ya kan bahasanya agak nyerempet ke masalah hal yang asasi ya, masalah akidah.
Ya bagaimana dengan adanya Rasulullah hilang bencana alam sebagainya gitu ya. Nah ini kan perlu adanya syarat. Ya penjelasan daripada ulama yang menggubah lafaz tentang sholawat nariyah ini supaya umat ini mengikuti apa yang ada, tidak kemudian diartikan nggak menyimpang gitu. Ya kalau tadi antum nanya masalah salawat ini, ya sebagaimana salawat yang Rasulullah sampaikan, itulah yang seringkali kita baca ketika kita salat. Sisanya adalah kebanyakan, ya kalau jalur periwayatannya nggak jelas, ini banyak tangan-tangan para ulama yang saking cinta kepada beliau kemudian banyak gubahan ya, bait-bait ya syair itu yang kemudian intinya adalah memuji Rasulullah SAW. Ya seperti itu Pak, kurang lebih Pak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Cukup? Alhamdulillah ya. Nih kita belum selesai, tapi kalau nanti berlanjutin terserah. Ya, insyaallah ke depan beberapa kali kita pertemuan di Rabu pekan pertama, ada judul-judul, ada tema-tema yang insyaallah nanti persiapan pertanyaan sebelum nanti digelar kajian supaya nanti bisa berjalan interaktif gitu ya. Dan mudah-mudahan mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.